Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dimanapun Anda berada, hari baru bagi kita. Dan Through the Bible juga memasuki kitab yang baru. Hari ini Injil Lukas yang akan kita bahas. Kita telah membahas Injil Matius dan Injil Markus. Dan hari ini kita tiba di Injil Lukas. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, pimpinlah kami di dalam mempelajari firman-Mu, karena kami tahu itu firman-Mu yang ditulis oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu biarlah Roh Kudus yang telah Engkau tempatkan di dalam hati kami memimpin kami untuk memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya memakai sedikit waktu untuk menjelaskan latar belakang dari Injil Lukas terlebih dahulu. Penulisnya adalah Lukas, seorang tabib yang sama dengan penulis dari Kisah Para Rasul. Anda lihat di dalam Injil Lukas dikatakan Theophilus yang mulia. Ini seorang yang bernama Theophilus yang merupakan alamat tujuan dari surat ini. Dia menulis kepada Theophilus yang mulia. Kelihatannya Theophilus ini belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu dia dipanggil Theophilus yang mulia. Nah, sesudah dia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus melalui Injil Lukas, Kisah Para Rasul adalah sambungannya yang ditulis oleh Lukas, sehingga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sebutannya, panggilannya, hai Theophilus, karena dia sekarang sudah saudara di dalam Tuhan. Nah, di dalam tulisan bapak-bapak gereja tahun-tahun yang masih sangat awal, baik Justin Martyr, Irenaeus, Tertullianus, ya, dan Origen, ya, semuanya berkata bahwa ini adalah Injil yang ditulis oleh Lukas. Di dalam kanon Muratorian, ya, ini kanon Muratorian yang kira-kira itu tahun 180, berarti tidak lama sesudah itu, dinyatakan bahwa ini adalah tulisan Lukas, katanya, ya. Dan kemudian memang, ya, dari isinya juga terlihat bahwa ini adalah tulisan dari pertama seorang yang bukan Yahudi, ya. Sehingga dia menyebut bahasa Yahudi itu di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 19, dia berkata bahasa mereka, ya, mereka. Jadi bukan bahasa dia, tapi bahasa mereka. Jelas dia bukan seorang Yahudi. Kemudian juga ada banyak tanda-tanda bahwa dia itu adalah seorang tabib, ya, seorang medis, ya, sehingga di dalamnya itu. Dan kalau kita telusuri dari Kisah Para Rasul, maka kita akan dapatkan bahwa Lukas bergabung ke dalam misi Paulus ketika mereka sampai di Troas, ya. Mulai dari Troas, maka Kisah Para Rasul itu selalu diikuti dengan kata orang pertama, ketiga, ya, kami, ya, kami berangkat, gitu. Jadi dia sudah ikut di dalamnya, ya. Nah, ini adalah sekelumit tentang Injil Lukas. Lalu ditulis kira-kira tahun berapa Injil Lukas ini? Injil Lukas ditulis, kalau kita lihat, itu tentu sebelum dari Kisah Para Rasul. Sedangkan Kisah Para Rasul itu ditulis sekitar tahun 60-an, yaitu tidak lama setelah Paulus tiba di Roma, ya. Jadi tidak lama setelah Paulus dalam perjalanannya tiba di Roma, itu sekitar tahun 60. Nah, kalau Injil Lukas ditulis sebelum tahun 60, berarti Injil Lukas ditulis sekitar tahun 50 ke 60. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan penjelasan kelompok liberal yang ingin membuat tahun penulisannya jauh-jauh, abad kedua lah dan lain sebagainya, adalah metode sistematis dari iblis untuk menghancurkan Alkitab. Karena
Kalau Alkitab ini, kitab manapun juga di kitab Perjanjian Baru ditulis sesudah tidak ada rasul di muka bumi ini, maka itu bukan firman Tuhan. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengapa? Karena tanpa ada kehadiran rasul untuk memberikan approve bahwa ini firman Tuhan, kita tidak boleh terima kitab manapun juga sebagai firman Tuhan. Tanpa 12 rasul, ya, 12 rasul plus Paulus. Jadi tidak ada rasul yang lain lagi. Hanya 12 yang tertulis di dalam Alkitab plus Paulus, itu yang adalah rasul. Nah, kalau tanpa mereka yang memberi proof, maka kita tidak boleh percaya kitab manapun juga sebagai firman Tuhan. Nah, jadi kita lihat kemudian di sini dikatakan bahwa Injil Lukas ini ditulis, ya, itu adalah untuk meyakinkan seorang yang kelihatannya bisa jadi dia orang Yunani, Theophilus ini, ya. Theophilus ini seorang Yunani kelihatannya, ya. Oleh sebab itulah Lukas, ya, berusaha untuk menuliskan Injil untuknya, berusaha meyakinkannya. Memang kata Theophilus itu artinya Theo itu Allah, Philos itu mengasihi, ya. Jadi orang yang mengasihi Allah, gitu ya. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ini bukan individu tetapi kelompok orang, ya, tetapi kelihatannya dia menulis seperti Theophilus yang mulia, kemudian dia menyebutnya hai Theophilus di suratnya yang berikut. Kelihatannya ini bisa jadi individu, ya. Lebih besar kemungkinannya ini individu. Jadi kemudian maksud tulisan ini adalah untuk supaya meyakinkan, ya, atau memantapkan iman. Kalau dia sudah percaya, memantapkan imannya melalui kisah dari kelahiran Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Dan ada karakteristik-karakteristik yang sangat khas dalam Injil Lukas, yaitu dia menekankan banyak, ya, pekerjaan Roh Kudus di dalamnya, dan juga menekankan ini, ya, hidup berdoa dari Tuhan Yesus Kristus, hidup yang penuh dengan kegiatan berdoa. Dan Injil Lukas, ketahuilah, adalah Injil yang terpanjang, ya. Injil yang terpanjang. Memang Injil Matius kalau hitung per pasal ada 28, sedangkan Injil Lukas 24. Tetapi ya, masalah di penetapan pasal saja, ya, oleh si Stefanus ini. Nah, tetapi kalau diukur dari isinya, Injil Lukas lebih panjang, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dia juga memberikan perhatian yang cukup besar terhadap peran wanita di dalam Injil Lukas. Dan nah, Injil Lukas ini sangat pantas untuk dibahas, ya. Di dalamnya ada kandungan sejarah yang sangat mulus dan sangat indah di dalamnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita membahas isinya sekarang ini. Nah, Pak Alkitab Buku akan membantu kita membaca tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes dan pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-38. Ya, silakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan.
Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Aku Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertama dari ayat 1 sampai 4 kita mau melihat bahwa penulisnya, yaitu Lukas, bukanlah seorang saksi mata. Dan dia juga pasti bukan rasul. Tetapi mengapa apa yang ditulis ini bisa masuk dalam kelompok atau bisa diterima sebagai firman Tuhan? Kita lihat bahwa Lukas memberikan informasi kepada kita bahwa ini ditulis atas dasar atau atas informasi yang diperoleh dari saksi mata, katanya. Jadi katanya ini mereka yang adalah saksi mata, dan dia membukukannya secara teratur. Jadi dia sudah mewawancarai atau dia sudah menerima informasi semuanya dari saksi mata. Saksi mata itu pasti rasul-rasul, ya. Kemudian dia membukukannya secara teratur, katanya. Nah, ayat 4 ini merupakan tujuannya supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar.
ya. Jadi segala sesuatu yang diajarkan kepadamu, yang diceritakan padamu, semuanya itu sungguh benar supaya engkau tahu. Jadi dibuatlah sifatnya tertulis. Nah, puji syukur kepada Tuhan sehingga hari ini ada di tangan kita. Kalau bersifat lisan, ya kita tidak ada lagi gitu. Oleh sebab itu Tuhanlah yang telah menggerakkan mereka, menggerakkan Lukas, ya, seorang Yunani. Dia bisa menuliskan Injil. Kita tahu Tuhan memakai Matius, seorang pemungut cukai yang sudah menjadi rasul Tuhan, kemudian memakai Markus, ya, yang juga bukan rasul, ya, untuk menuliskan cerita yang dia dapat dari Petrus semuanya. Sedangkan Lukas juga bukan seorang rasul, dia adalah seorang Yunani bahkan sangat mungkin, ya, dan dia mencatatkan semua, ya, yang dia dengar dari saksi mata, supaya Theophilus ini menjadi tidak perlu ragu lagi, apa yang dikatakan kepadanya itu sungguh adalah kebenaran. Nah, katanya itu diawali, ya. Ini Injil Tuhan Yesus Kristus diawali dari Yohanes, ya. Dari Yohanes. Nah, seorang, ya, imam katanya bernama Zakaria. Ya, Zakaria. Apa arti kata Zakaria? Ini penting nih, mengapa bisa pas kena gilirannya? Kelihatannya bukan karena kebetulan, coincidence, ya, tetapi betul-betul ini karena bahasa Ibrani Zakar itu artinya ingat, ya. Jadi Zakar itu ingat, Zakaria itu adalah telah diingat Allah. Jadi Allah sudah ingat, ya. Nah, kelihatannya Allah sudah ingat akan janjinya untuk kirim juru selamat, ya. Jadi Zakaria ini yang namanya itu adalah mengingat, ya. Nah, mengingat, Allah mengingat, ya. Jadi dia kena giliran, ya. Kelihatannya hari di mana mereka berkumpul itu sangat mungkin itu adalah hari Paskah. Hari Paskah, mengapa? Karena ini ayat 10 berkata bahwa sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Waktu itu ada waktu pembakaran ukupan. Jadi ini adalah satu hari raya. Jelas bukan Sabat biasa, tetapi berkumpul orang banyak sekali, ada pembakaran ukupan. Ini adalah hari raya. Nah, kalau hari Paskah ini berarti bulan pertamanya orang Yahudi. Orang Yahudi itu merayakan tiga hari raya besar, yaitu Paskah, kemudian, ya, Pentakosta, kemudian nanti Pondok Daun. Dan kelihatannya ini Paskah, ya. Dan ketika Zakaria masuk itu untuk membakar kemenyan di dalam ruang yang maha suci sebenarnya, karena dia adalah imam, ya, imam yang dapat giliran sana. Nah, katanya berdiri malaikat di sampingnya dan berkata, jangan takut, katanya. Ya, tadinya tidak ada siapa-siapa, tiba-tiba ada seseorang, ya, jelas siapapun juga akan kaget, ya, no? Sehingga malaikat itu berkata, jangan takut, katanya. Hai Zakaria, hai yang diingat Allah, gitu, ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Nah, apa arti kata Yohanes ini? Ini adalah campuran, katanya, bahasa, dan ini sudah merupakan kontraksi dari Yohanan, ya. Jadi Yohanes, ya, itu artinya, ya, Allah memperlihatkan, ya, ini menunjukkan. Jadi ini juga sesuai dengan namanya. Nanti dialah yang akan menunjukkan Allah. Jadi orang yang menunjukkan, ya. Ini mengapa dia harus dinamain Yohanes? Karena tugasnya itu untuk menunjuk kepada Allah. Dia tidak dinamakan sesuai dengan salah satu nama nenek moyang mereka, tetapi dia namanya adalah menunjukkan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan di sini di breakdown dia punya tugas, ya. Tugas Yohanes ini adalah untuk membawa umat Tuhan, ya, berbalik kepada Tuhan, ya. Di ayat yang ke-17 di situ, kan, dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi tujuan kedatangan Yohanes adalah menyiapkan umat
yang layak baginya. Jadi dia adalah forerunner atau orang yang pergi mempersiapkan sesuatu, orang yang datang mempersiapkan sesuatu. Kalau presiden mau pergi ke sebuah negara, maka dikirimlah utusan untuk menyiapkan akomodasi segala macam. Yohanes punya tugas adalah ini. Dan di dalam kitab Zakaria, sebenarnya di dalam kitab Maleaki, kitab yang terakhir, ya, kitab Perjanjian Lama yang terakhir, di situ dikatakan, ya, ayat yang kelima, pasal 4 ayat 5, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi namanya Yohanes artinya berkaitan dengan tugasnya yang menunjuk kepada Allah, ya, memperlihatkan Allah atau memperkenalkan Allah, mungkin lebih tepat begini. Tetapi sesungguhnya dia menggenapi nubuatan Alkitab tentang kedatangan Elia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di sini ada dikatakan Gabriel, ya, Gabriel yang datang berbicara dan dia berkata bahwa namanya Gabriel. Nah, di dalam Alkitab malaikat dikelompokkan kerubium dan kemudian ada serafim, ya, itu kelompok besar, ya, kelompok serafim, kelompok kerubium. Tetapi di sini Gabriel di sini, ya, adalah nama malaikat pribadi. Ini kelihatannya hanya ada 3 yang dikenal, dan yang satunya tidak tahu apakah itu plesetan atau bukan, yaitu Lucifer, ya. Jadi Gabriel ini jelas namanya Gabriel. Dan kemudian ada Mikael, kita kenal di tempat lain di kitab Yudas disebut itu Mikael, ya. Mikael juga malaikat, bahkan dia penghulu malaikat. Kemudian ada Gabriel, kemudian ada 3, ya. Yang ketiga yang di dalam Yesaya 14 itu dalam bahasa Latinnya disebut Lucifer, ya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Lucifer jatuh, kemudian sepertiga jumlah malaikat jatuh ikut sama dia. Mungkin memang cuman ada 3 pemimpin malaikat, yaitu Mikael, Gabriel, dan Lucifer, sehingga Lucifer jatuh dan membawa sepertiga dari jumlah malaikat ikut dia. Dan perlu diingat, Lucifer itu adalah pemusik ulung, ya, karena dia mungkin adalah pemimpin pujian dan yang ahli musik di sorga di sana. Dan dia jatuh di dalam kitab Yesaya maupun Yehezkiel dikatakan dia membawa sertanya gambus-gambusnya dan semua alat musiknya mungkin dibawa jatuh ke dalam dunia ini. Sehingga hari ini, ya, bukan hanya iblis masuk melalui musik-musik itu yang menghancurkan anak muda dan lain sebagainya, bahkan gereja pun sekarang ini sedang dihancurkan, ya, dihancurkan dari aspek musiknya dulu masuk, ya. Nah, musiknya sudah kacau, ya, musiknya sudah tidak bisa dibedakan lagi dari musik dunia, maka, ya, hal-hal yang lain tinggal tunggu waktu untuk dihancurkan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya selalu berkata demikian, jikalau cara gereja kamu bernyanyi tidak dapat lagi dibedakan dengan cara dunia bernyanyi, maka hanya ada 2 kemungkinan. Kalau bukan gerejamu sudah makin duniawi, berarti dunia sudah makin rohani. Saya pikir sulit untuk bisa kita terima dunia sudah makin rohani. Yang benar pastilah gerejamu sudah makin duniawi. Camkan itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian, ya, si Imam Zakaria ini keluar dari dalam ini tempat tugasnya, dari ruang suci, ya, ruang yang maha suci di situ, dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia menjadi bisu, ya. Karena tadinya dia tidak percaya, ya, bukan tidak percaya mungkin, ya, tetapi surprise gitu, ya, kaget gitu, shock, ya, sehingga, ya, malaikat bilang, ya, karena kamu tidak segera percaya dan ini suatu pertanda. Nah, karena engkau minta tanda, maka inilah tandanya. Tandanya engkau tidak ngomong sampai anak itu lahir. Dan ini juga merupakan satu pertanda bagi orang lain, sanak familinya mungkin, dan juga orang-orang di situ, bahwa telah terjadi sesuatu yang luar biasa, supaya mereka menaruh perhatian dan sedikit memberi hormat kepada anak yang akan dilahirkannya, yaitu dengan satu tanda yang dahsyat sekali, di mana bapaknya nggak bisa ngomong ini sekarang ini, ya, sampai anaknya lahir baru bisa ngomong gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini luar biasa sekali, ya. Kita lihat bahwa memang ada terjadi sesuatu tanda pada Zakaria, yaitu dia tidak bisa berbicara. Dan Alkitab mencatat, ya, tidak lama kemudian, ya, bahwa istrinya Elizabeth, ya, mengandung, ya.
Dan ya, dia merasa sangat tersipu-sipu pasti setelah usianya tua. Rupanya dia baru hamil ya, sehingga dia berkata bahwa aduh, katanya, begitulah Tuhan ya, dia menghapuskan aibku di masa tuaku ya toh. Karena di kalangan masyarakat Yahudi, perempuan yang tidak melahirkan anak itu rasanya ya kurang sreg ya. Bagaimanapun juga di masyarakat dia merasa ya tidak seperti wanita lain begitu yang melahirkan anak. Oleh sebab itu saking sukacitanya dia berkata, ya Tuhan menghapuskan aibku ya, justru di saat seperti begini ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, malaikat yang sama yang memberitahukan tentang kelahiran Yohanes diperintahkan Allah pergi ke kota kecil yang bernama Nazaret, dan di situ mengunjungi Maria, seorang perempuan yang juga sangat tulus hatinya, yang sangat baik di kota Nazaret pada bulan yang ke-6 katanya. Nah, kalau Zakaria tadi bertugas hari Paskah itu bulan 1 ya, berarti memang ini adalah bulan ke-6. Nah, kalau bulan ke-6 Maria dikasih tahu oleh malaikat bahwa dia akan hamil, dia akan melahirkan Yesus. Berarti bulan 6-nya orang Yahudi itu adalah sekitar September ya. Itu bulan 6-nya. Karena bulan 1-nya itu adalah sekitar Maret April gitu. Sehingga bulan 6-nya itu adalah sekitar September. Nah, kalau Tuhan Yesus mulai dikandung sejak bulan September, maka hitung saja 9 bulan. Maka Tuhan Yesus akan lahir sekitar Juni-Juli gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, mustahil Tuhan Yesus lahir itu di bulan Desember ya. Jadi Natal tidak mungkin bulan Desember. Ditambah lagi fakta-fakta yang lain, yaitu bahwa pada waktu Tuhan Yesus lahir ada gembala menjaga domba di padang ya. Nah, kalau bulan Desember tidak mungkin, itu dombanya bisa beku itu di situ ya. Dan gembalanya juga kan setengah mati itu masa bulan Desember itu jaga domba di padang rumput di sana, itu musim salju ya. Jadi tidak mungkin Tuhan Yesus lahir pada bulan Desember tanggal 25, itu mustahil ya. Dan juga fakta yang ketiga adalah mustahil Kaisar Agustus itu begitu sintingnya masa suruh sensus pada bulan Desember ya loh. Karena apa? Zaman itu kan belum ada mobil yang ada air conditioningnya ya loh. Bagaimana mungkin mereka bisa jalan kaki dari Nazaret mesti kembali ke Bethlehem, karena cara sensusnya yang sangat kuno, yang sangat ini ya, artinya sangat tidak efektif, yaitu orang mesti kembali ke kota kelahirannya. Jadi masing-masing mesti kembali. Jadi betapa sebuah ini lebih hebat dari acara pulang kampung lebaran ya, lebih hebat dari itu. Semua orang balik ke kota kelahirannya. Nah, masakan Kaisar Agustus sesenting itu ya toh? Masa dia perintahkan rakyatnya untuk sensus pada bulan Desember? Tidak mungkin. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus lahir sekitar Juni-Juli ya. Ini yang benar, yang sesuai dengan Alkitab ya. Sesuai dengan Alkitab. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau merayakan Natal pada bulan Juni-Juli, itu bagus ya, bagus sekali. Dan kita mesti tunjukkan bahwa ini tidak lahir pada tanggal 25 Desember ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya. Kemudian ya, ketika malaikat itu ya memberitahukan kepada Maria ya, katanya, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan." Ya, Tuhan menyertaimu, katanya. Maria terkejut tentu, dan dikasih tahu bahwa Maria akan melahirkan seorang bayi. Ya, Maria lebih terkejut lagi, sehingga dia berkata bahwa, lihat ya, Maria itu begitu lembutnya. Dia berkata bahwa bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ini pertanyaan yang sangat wajar ya. Ini bukan tanda dia tidak percaya. Ini bukan berarti dia tidak menghormati Tuhan atau malaikat yang datang menyampaikan berita. Tetapi ini pertanyaan yang sangat wajar. Saya pikir perempuan manapun juga akan bertanya hal yang sama. Loh, kalau saya belum bersuami, ini bagaimana datangnya saya bisa melahirkan anak? Saya ini perempuan baik-baik ini
ini, gitu. Nah, ini di sini menyiratkan bahwa dia itu perempuan yang baik-baik. Kalau dia perempuan yang sudah coba-coba dulu, gitu, dia tidak heran dia akan hamil, gitu. Tetapi jelas di sini dia perempuan yang sangat baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu kita tahu bahwa Maria melahirkan Yesus ya bukan karena hubungan dengan laki-laki, tetapi sungguh ya akhirnya malaikat itu berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, ya, anak Allah. Ya, dan malaikat sekaligus memberitahukan bahwa Elizabeth, yaitu kamu punya relatif, ya, atau sanak famili kamu, itu juga telah mengandung sekarang bulan yang ke-6 baginya. Begitulah. Nah, sangat mungkin ini malaikat datang kepada Maria di sekitar bulan September. Jadi datang kepada Zakaria di hari Paskah, jadi bulan 1. Nah, sehingga ini bulan yang ke-6. Jadi katanya sanakmu di sana, ya, Elizabeth juga sedang mengandung. Dan katanya apa? Maria menjawab dengan sangat lembut sekali. Ya, sangat lembut sekali. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, ya. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, katanya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oh, ada sikap submission yang luar biasa, sikap tunduk yang luar biasa dari Maria. Ya, inilah sikap yang sangat Tuhan inginkan dari seorang wanita, yaitu sikap tunduk yang mempermalukan malaikat. Kalau di dalam 1 Korintus pasal 11 itu, ya, ini adalah sikap tunduk yang mengajar kepada malaikat. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 10 ada dikatakan, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Ya, mengapa? Oleh karena para malaikat. Jadi malaikat juga ada yang nakal, yang membangkang, yaitu anak buah Lucifer semuanya. Jadi dengan sikap tunduk ini Maria juga menunjukkan bagaimana Hawa pernah bersalah, tidak tunduk kepada Adam sehingga menyeret dunia ke dalam dosa. Ya, seandainya Hawa tunduk kepada Adam dan dia mendengar perkataan Adam bahwa tidak boleh makan buah itu, maka hari ini pasti manusia berbeda. Tetapi sudahlah, apa yang sudah itu. Toh Tuhan Yesus sudah menebus kita semuanya. Toh tidak ada lagi perbedaan derajat di hadapan Allah antara laki-laki dan perempuan. Hanya ada perbedaan fungsi saja. Jadi Tuhan mau wanita berfungsi untuk mengajarkan arti tunduk. Oleh sebab itu di bagian lain firman Tuhan, wanita diminta tunduk, dan wanita seperti ini, Maria ini, memperlihatkan hal yang sangat manis sesungguhnya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, coba kita membaca lagi Alkitab kita dari ayat 39 sampai selesai, yaitu ayat 80. Luar biasa, pasal 1 Injil Lukas ini begitu panjangnya sampai ayat 80. Ya, silakan Pak Alkitab buku membacanya untuk kita. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar padaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang-orang yang kaya pergi dengan tangan hampa.
Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka dari hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarkannya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan kuat, dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Maria mengunjungi Elisabet, katanya, ya, sanaknya. Ya, artinya bahasa Inggris bilang relatifnya. Ya, jadi kalau Indonesia kok jadi familinya bagaimana, ini agak sedikit kekacauan dalam perbandingan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Maria mengunjungi Elisabet, dan bukan hanya Elisabet yang kegirangan, bahkan bayi yang di dalamnya Yohanes yang masih dalam kandungan bersukacita. Ya, karena sebenarnya Yohanes dikandung dari kecil, dari dalam rahim sudah penuh dengan Roh Kudus, katanya. Sementara Yesus Kristus itu adalah memang Roh Allah yang masuk ke dalam rahim Maria. Kalau Yohanes itu adalah memang ada hubungan antara laki-laki dan perempuan, ya, Elisabet dengan Zakaria. Sementara Maria itu adalah Allah sendiri yang di dalam rahimnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang akhirnya Elisabet menyebut bahwa siapakah aku ini, betapa kehormatan mendapat kunjungan dari ibu Tuhanku, katanya, ya. Jadi benarnya ini adalah suatu ungkapan sukacita dan rasa hormatnya kepada Yesus Kristus yang ada di dalam kandungan Maria itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan ini, ya. Maria menjadi ibu Yesus itu hanya ketika dia menjadi manusia.
kira-kira 33,5 tahun saja ketika dia menjadi manusia. Tetapi Maria tetap adalah manusia biasa. Apakah saya tidak menghormati Maria? Oh, hormat, luar biasa saya menghormatinya. Tetapi saya tidak mau sampai membuat Maria itu lebih dari Allah. Bahkan dia tidak boleh sederajat dengan Allah. Oleh sebab itu, hati-hati akan hal ini. Karena Maria adalah manusia biasa. Dia mendapat kehormatan, dia melahirkan Yesus. Dia sampai berkata bahwa semua wanita akan menyebut aku ya wanita yang berbahagia. Ya, karena dia terpilih untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Tetapi dia hanya menjadi ibu Sang Juru Selamat ketika Sang Juru Selamat itu berstatus sebagai manusia. Namun setelah kebangkitannya, sekarang ini setelah kematiannya dan kebangkitannya, nah anaknya Maria sudah mati. Anak Maria sudah mati ya. Yang bangkit itu adalah Allah yang Maha Kuasa, dan dia adalah Allahnya Maria. Jadi tidak benar untuk menyebut ya bahwa Maria itu bunda Allah. Tidak benar ya. Ini bahkan terminologi ini sangat-sangat berat sekali ya. Ini bisa dikategorikan penghujatan. Karena apa? Manusia disebut bunda Allah ya, itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nah, kita lihat kemudian Maria ya dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia memuji Tuhan ya. Ini nyanyian yang dari dalam hati ya. Nyanyian yang di dalam hati katanya ya. Nah, katanya hatiku bergembira ya. Ya jelas dia diliputi Roh Kudus yang penuh dengan sukacita. Dan kemudian dia di dalam lagunya itu mengandung bahwa pengertian teologianya yang sangat dalam sekali ya. Katanya semua keturunan akan menyebut aku berbahagia ya. Karena apa? Karena dia wanita yang baik, dia wanita yang tunduk ya. Dia mendatangkan seorang ya. Dia melahirkan seorang yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa ya, dari dosa mereka. Sementara Hawa ya datang ke dalam dunia telah menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa. Sekarang Maria melahirkan Tuhan Yesus menyebabkan dosa manusia terselesaikan. Ini betapa sebuah kontras ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita di dalam hidup ini kita sungguh-sungguh camkan dan kita sungguh-sungguh waspada, jangan sampai hidup kita yang sebenarnya begitu singkat itu berperan negatif di muka bumi ini. Oleh sebab itu marilah kita berperan positif ya. Yang wanita ya bukan masalah seberapa hebatnya Anda, bukan masalahnya seberapa pintarnya Anda, tetapi apa yang Allah ingin Anda lakukan ya. Ini yang lebih penting. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-22 ada dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Dan ayat 25-nya berkata, hai suami kasihilah istrimu. Nah, ini adalah aturan kekal selama masih ada keluarga suami istri, yaitu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Dan ini adalah perintah yang sifatnya sepasang, yaitu istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Nah, sehingga supaya ini harmonis ya, maka itulah sebabnya Tuhan tidak ingin ya perempuan berkhotbah di dalam kebaktian umum, apalagi menggembalakan jemaat. Sebab apa? Kalau di rumah dia harus tunduk kepada suami, bagaimana mungkin sampai di gereja kemudian dia menjadi pemimpin jemaat, memimpin nyanyi di hadapan jemaat, kemudian berkhotbah, mengkhotbahin suaminya dan mengkhotbahi suami orang-orang lain lagi ya, apalagi menggembalakan suaminya dan menggembalakan suami orang-orang lain lagi. Itu tidak benar. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sayang kepada wanita karena ibu saya wanita, istri saya wanita ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan ini firman Tuhan ya. Ini bukan masalah dia betapa wah hebat khotbahnya, bukan. Tapi masalahnya apa? Tuhan mau apa enggak itu dilakukan. Nah, ini yang paling penting. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Maria adalah seorang wanita yang sangat baik. Dia wanita yang tunduk dan saya tentu sangat menghormatinya. Dan
mengucapkan syukur kepada Tuhan atas Maria ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, di dalam lagu yang dinyanyikannya, dia tahu sekarang yang dikandungnya itu adalah Allah yang akan menolong Israel hambanya ya. Ia akan menolong Israel karena ia mengingat rahmatnya ya, dan lain sebagainya itu. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ya peristiwa demi peristiwa terjadi yang sangat memukau ini lingkungan dari keluarga Zakaria Maria, karena mereka masih sanak famili satu dengan yang lain. Oleh sebab itu kita lihat ya, rupanya ini adalah keluarga yang baik, keluarga yang setia. Mereka adalah keluarga yang memelihara kebenaran firman Tuhan, dan lebih utama dari segalanya, ternyata mereka adalah keluarga yang masih tetap ingat akan janji Tuhan. Ya, mereka adalah keluarga yang setia menantikan janji Tuhan untuk mengirim Sang Juru Selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian kalau kita lihat dari ayat 57 katanya ya, nah genaplah bulan bagi Elisabet untuk bersalin, kemudian ya, nah melahirkanlah seorang bayi laki-laki yang tetangga-tetangganya semuanya katanya ikut bersuka cita bersama dengan dia. Ya semuanya ya senang ya, karena ini adalah anak yang telah dinanti-nantikan sedemikian lama. Nah bersama dengan ini juga saya turut bersuka cita dengan Pendeta Hermanto, dengan Gembala Hermanto ya di Tangerang ya. Ini adik ipar saya yang sudah menikah 16 tahun menantikan bayi, dan Tuhan akhirnya mengingat, dan akhirnya Tuhan memberikan karunia, dan dia mendapat seorang wanita perempuan ya, wanita perempuan yang cantik. Nah kami semua ikut bergembira, dan tentu teman-teman semua yang mengenalnya juga ikut bergembira karena bayi yang sudah dinanti 16 tahun ya. Bayangkan namanya saja Gracia Christina ya, Gracia Christina ya. Ini anugerah ya, anugerah dari Tuhan luar biasa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, tetangga-tetangganya Zakaria semuanya turut bersuka cita, dan mereka sebagaimana biasanya sanak familinya semuanya mau kasih anak itu nama Zakaria. Anak ini kebudayaan bukan hanya orang Yahudi, termasuk kebudayaan di barat di sana juga ada juniornya ya, juniornya. Jadi ini mau dikasih nama mungkin Zakaria Junior gitu ya. Nah tetapi istrinya bilang ya, ini tidak demikian namanya katanya ya. Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata istrinya bisa ngomong, tapi Zakarianya nggak bisa. Nah, dari mana istrinya tahu? Pasti sudah dikasih tahu Zakaria pakai batu tulis tadi itu. Nah, sehingga istrinya bilang dia nggak dinamain Zakaria, tapi dia harus dinamain Yohanes. Nah, mereka tanya bapaknya ini gimana, ini keputusan akhir ada pada bapaknya. Bapaknya minta batu tulis, dan ditulislah namanya harusnya Yohanes. Nah, ketika dia menuliskan namanya harus Yohanes, maka genaplah apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, bahwa dia tidak bisa bicara bisu sampai anak itu lahir, bahkan sampai dikasih nama Yohanes. Jadi semua tugas dari Gabriel itu terlaksana sampai pemberian nama anak itu. Barulah ikatan kepada Zakaria ini terlepas ya. Karena apa? Karena Zakaria tidak percaya. Jadi oke, kamu tidak percaya, kamu perlu satu tanda. Nah ini tanda sampai semua yang dikatakan oleh Gabriel tergenapi, baru tanda itu selesai gitu ya. Maka itu akhirnya Zakaria bisa berbicara lagi. Zakaria bisa berbicara lagi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika Zakaria bisa berbicara, apa yang dia katakan? Oh, dia bukan ini gosip dengan tetangganya, sanak familinya, bukan. Tetapi lihat, dia akhirnya memuji Allah katanya ya. Nah, jadi lihat ya, ayat yang ke-67 katanya, Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat katanya. Oh, sebenarnya ini nubuatan Zakaria yang bersifat lagu ini ya, pujian ini sangat
isinya ini sangat sangat indah dan dalam. Cuman ini bukan di Through the Bible, mungkin ini mesti eksegesis ya. Tetapi kita akan melewatinya secara cepat di sini. Kita lihat, terpujilah Tuhan Allah Israel sebab Ia melawat umatnya. Nah, kata melawat umatnya. Jadi Allah melawat umatnya dengan kirim Yohanes Pembaptis untuk menyiapkan satu umat baginya. Kemudian Yesus Kristus datang. Ini Allah melawat umatnya. Ini ada hamba Tuhan yang agak ngaco ini sekarang ini ya. Ini mereka bikin KKR, dia berkata Allah melawat umatnya. Ini apa-apaan ini gitu. Ini kacau balau ini. Ini apa-apaan nih. Jadi yang datang melawat di situ di KKR itu maksudnya dia datang khotbah itu Allah melawat umatnya gitu. Wah, itu kelewatan itu ya. Allah melawat umatnya adalah Yohanes dan Tuhan Yesus yang sepasang itu. Yohanes mempersiapkan jalan, akhirnya Tuhan Yesus datang. Nah, itu Allah melawat umatnya. Jadi sekarang kalau bikin KKR itu bukan Allah melawat umatnya. Ini mesti hati-hati memakai terminologi. Karena apa? Iblis ada di samping hamba-hamba Tuhan untuk memberikan nasihat yang aneh-aneh, supaya yang bisa membangkitkan keegoisannya, yang bisa juga mendorong ini kesombongannya dan lain sebagainya, sehingga memakai terminologi yang sifatnya bisa mendiskreditkan Allah dan sifatnya bisa menunjukkan kesombongan. Coba bayangkan kalau Anda mau bikin KKR lalu di situ Anda bilang, nah sekarang Allah melawat umatnya. Yang dimaksud dengan Allah di situ siapa? Kamu gitu, yang datang ke podium di situ itu ngomong itu. Nah, hati-hati ya. Sebenarnya kita boleh bikin kebaktian apapun juga. Kita bilang itu kebaktian pemberitaan Injil ya. Siapa yang memberitakan Injil? Saya hamba Tuhan yang rendah ini ya. Hamba Tuhan yang tidak ada arti ini, yang memberitakan Injil. Nah, hati-hati. Jadi lihat di sini ya. Zakaria bilang Allah melawat umatnya. Itu benar ya. Karena Yohanes lahir mempersiapkan jalan bagi Allah, Allah melawat umatnya. Dan di sini juga membenarkan bahwa Yesus Kristus kedatangannya itu adalah Allah yang melawat umatnya gitu. Jadi ada kelompok yang tidak mau percaya Yesus Kristus itu Allah. Dia perlu camkan, itu bukan 1-2 fakta di dalam Alkitab. Boleh dikatakan seluruhnya membenarkan ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, katanya yang menumbuhkan tanduk keselamatan ya, dan kemudian keturunan Daud ya, melalui keturunan Daud dia tahu ayat 71 melepaskan kita dari musuh-musuh kita ya, menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita. Dan kemudian ya terus lagi ya, dia bilang ini adalah tangan Mesias ya, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham. Yang sumpah apa diucapkan kepada Abraham? Yaitu melalui keturunan Abraham semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat, yaitu keturunan Abraham tentu yang adalah Mesias katanya. Nah, sumpah yang kepada Abraham. Kemudian dia berkata melepaskan kita ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh ya. Terutama apa? Terlepas dari dosa, sebenarnya itu musuh yang terbesar. Nah, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita katanya. Kemudian dia berkata kepada Yohanes, hai engkau anakku katanya, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Zakaria tidak meninggi-ninggikan anaknya. Dia tahu anaknya hanya mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia tidak merebut posisi. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian dia berkata ya satu kali lagi di ayat 78 ya, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Jadi dia tahu yang dikandung oleh Maria itu adalah Allah yang sedang melawat umatnya, katanya, dalam kegelapan katanya ya, untuk menyinari mereka. Jadi surya pagi ya dari tempat yang maha tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan ya, dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan hati kita kepada jalan damai sejahtera. Mengapa sekarang kok nggak damai-damai? Malah banyak kekacauan. Karena Raja Damai ditolak. Raja Damai ditolak dan mereka lepaskan penjahat.
Ya, melepaskan penjahat. Barabas dilepaskan di jalan, sementara Raja Damai mereka bunuh. Inilah masyarakat yang bobrok, masyarakat yang tidak dapat menilai apa yang baik dan apa yang tidak baik, masyarakat yang buta, yang tidak tahu kitab mana mengajarkan kebenaran dan kitab mana mengajarkan kekacauan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masyarakat yang demikian ini seperti masyarakat Yahudi pada waktu itu juga. Mereka tidak dapat membedakan mana orang baik dan mana orang jahat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sepertinya akal mereka itu mampet gitu, nggak bisa pikir. Mereka tidak bisa berpikir. Mengapa? Karena iblis menguasai hati mereka. Karena hati mereka dipenuhi dengan kebencian. Karena hati mereka dipenuhi dengan rasa iri dan sebagainya. Saya ingin kata, bertobatlah, bertobatlah selama kesempatan masih Anda. Berilah dirimu untuk diselamatkan, supaya jikalau kita tidak dapat menyelamatkan semua umat manusia di muka bumi ini, atau tidak dapat menyelamatkan satu bangsa atau satu kampung, baiklah secara individu, marilah bertobat, berilah dirimu diselamatkan. Katanya anak itu bertambah besar dan juga makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, inilah Yohanes itu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktulah memisahkan kita. Kita harus berhenti di sini. Sampai ketemu besok pagi lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang dicatatkan bagi kami. Kami sangat bersyukur, dan Ia adalah penuntun jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.